Larutan 6 gram suatu elektrolit biner dengan massa relatif 60 dilarutkan dalam 100 gram air. Kemudian larutan tersebut membeku pada suhu negatif 3,348 derajat Celcius. Pertanyaannya, maka derajat ionisasi senyawa elektrolit tersebut adalah. Nah, jadi di sini kita punya dua zat atau dua senyawa. Yang pertama adalah elektrolit biner yang dilarutkan dalam air. Karena elektrolit biner dilarutkan dalam air, maka elektrolit biner di sini berperan sebagai zat terlarut dan air sebagai zat pelarut. Nah, saat dua zat terlarut dan pelarut ini dilarutkan menjadi suatu larutan, maka titik bekunya akan berubah. Nah, ini dia titik beku larutannya. Jadi diberitahukan setelah dua zat ini dicampurkan, maka titik beku larutannya adalah ini. Jadi ketika kedua zat yang memiliki titik beku yang berbeda disatukan, maka titik bekunya akan berubah menjadi titik beku yang baru. Karena ya kalau kita bicara air, titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Untuk elektrolit biner ya beragam ya. Berapapun itu yang pastinya berbeda dengan titik beku air. Saat digabungkan membentuk titik beku yang baru. Nah, nilai perubahan titik beku tersebut didapat dari nilai titik beku pelarut dikurang titik beku larutan. Titik beku pelarut yaitu titik beku air, yaitu tadi 0 derajat Celcius dikurang titik beku larutannya adalah negatif 3,348 derajat Celcius. Jadi perubahan titik beku yang terjadi pada pencampuran ini adalah 3,348 derajat Celcius. Ini adalah perubahannya. Nah, pertanyaannya adalah derajat ionisasi. Maka kita harus mengetahui hubungan lain yang menghubungkan antara data yang kita punya, yaitu perubahan titik beku dengan derajat ionisasi. Mari kita ke persamaan lainnya. Nilai delta TF yang kita punya ini secara sifat koligatifnya nilainya adalah massa dari zat terlarut per mR-nya dikali dengan 1000, ini faktor konversi, per massa zat pelarut dikali Kf dikali I. Ini adalah Kf ini adalah koefisien titik beku dari pelarut ya. Jadi di sini karena air, untuk air nilainya adalah, harusnya biasa diketahui di soal, tapi kalau tidak ini nilainya tetap yaitu 1,86. Dan I ini adalah faktor Van Hoff. Baik, semuanya kita bisa substitusikan dulu nilai yang ada. Delta TF tadi yang udah kita dapat 3,348 sama dengan massa terlarut. Tadi terlarut adalah elektrolit biner yaitu 6 gram per mR-nya yaitu 60 dikali 100 per massa pelarutnya yaitu air, jadi 1000 nih, airnya yang 100 dikali Kf 1,86 kali I.
Nah, sebelum kita ke derajat ionisasi, jadi kita cari dulu faktor Van Hoff-nya. Nah, dengan operasi matematika aljabar, kita dapatkan I itu adalah 1,8. Nah, dari I baru kita bisa menentukan derajat ionisasi, karena I sama dengan 1 plus N kurang 1 dikali alfa, di mana N itu untuk senyawa biner adalah N sama dengan nilainya 2. Dan alfa inilah yang kita mau cari adalah derajat ionisasi. Substitusikan nilainya jadi 1,8 sama dengan 1 plus 2 dikurang 1 dikali alfa. Lakukan operasi aljabar lagi, jadi alfa sama dengan 0,8. Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang D.